Halo, selamat malam, Mams. Apa kabar malam hari ini? Semoga harapannya semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya dalam keadaan bersemangat ya. Karena pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sayang sekali nih, Mams, untuk dilewatkan. Sebelumnya perkenalkan, aku Dorothea Ayu dari tim Ibupedia yang akan menemani Mams selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan malam hari ini kita akan berdiskusi tentang satu topik, yaitu menerapkan 3 golden words sesuai dengan karakter anak dengan nutrisi yang tepat. Kenapa kemudian topik ini sayang sekali untuk kita lewatkan, Mams? Karena ini menjadi satu hal yang penting sekali untuk diajarkan kepada anak-anak, karena nantinya anak-anak akan bertumbuh dengan memiliki relasi yang baik, memiliki keterampilan interpersonal, serta juga pertumbuhannya akan jadi lebih optimal nih dengan menerapkan 3 golden words ini. Tapi memang Mams tidak mudah untuk menerapkan 3 golden words ini pada anak, dan anak jadi menyadari pentingnya 3 golden words ini. Tentunya butuh kerja keras, waktu, kemudian juga pola pengajaran yang tepat. Nah, yang jadi pertanyaan, pola pengajaran yang seperti apa sih yang harus kita ajarkan pada anak-anak, terutama untuk mereka yang memiliki karakter yang berbeda-beda dan usianya juga berbeda-beda. Akan kita bahas malam hari ini bersama dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Kalau Mams mungkin sudah ngintip-ngintip ya poster yang kita posting di sosial media. Nah, Mams pasti nggak asing dengan narasumber-narasumber yang akan hadir pada malam hari ini untuk berbagi ilmu dan juga sharing pada Mams semua. Oke, langsung saja saya akan memanggil narasumber kita yang pertama yang nanti juga akan berbagi banyak hal pada Mams. Saya ucapkan selamat malam kepada Dr. Lazuardi selaku Enfagro Essential Representative. Halo, selamat malam Dr. Adi. Halo, selamat malam Mbak Tia. Apa Suaranya kabar, kedengeran Dok? kan? Kedengeran jelas. Apa kabar, Dok? Sehat? Baik, baik, baik. Sehat, Mbak Tia sehat? Sehat juga, Dok. Wah, Nah, senang banget bisa hadir di sini, Dokter, untuk nantinya akan memberikan banyak sekali informasi untuk kita. Nanti kita akan banyak ngobrol nih, Mams, dengan Dokter Adi. Kita akan juga menyapa narasumber kita yang satu ini, yang mungkin kita sering kenal sebagai seorang psikolog anak dan keluarga. Sering kita lihat wirawiri begitu ya di sosial media terkait konten-konten edukasi parentingnya. Nah, malam hari ini kita juga akan sama-sama diedukasi nih, Mams, seputar perkembangan psikologi dan anak. Kita sapa, halo, selamat malam Mbak Samantha Elsener, apa kabar? Kabar baik, Mbak? Alhamdulillah, kabar sehat. Semoga Mbak Tia dan semua yang ada di sini sehat-sehat juga ya. Amin, tentunya semua harapannya dalam keadaan yang sehat. Oke, nanti kita juga akan ngobrol banyak dengan Mbak Samantha. Selanjutnya, kita juga akan menyapa speakers kita yang terakhir, seorang role model, seorang aktris begitu ya, seseorang yang sering sekali juga berbagi tentang konten parenting kepada kita semua. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat malam Mbak Donita. Apa kabar, Mbak? Halo, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam. Salam kenal semuanya. Baik, luar biasa, senang sekali kita sudah kehadiran 3 narasumber yang luar biasa malam hari ini. Ada Dr. Adi, Mbak Samantha, dan juga Mbak Donita selaku juga sebagai Ibu Enfagro Esensial. Oke, rasanya udah nggak sabar ya, Mams, untuk berbicara terkait topik kita pada malam hari ini, karena kita akan berdiskusi banyak terkait 3 golden words. Apa itu 3 golden words? Yaitu sorry, please, dan juga thank you. Nah, nggak cuma sampai di situ, seringkali yang menjadi permasalahan adalah bagaimana sih mengajarkan 3 hal penting atau 3 kata ajaib ini pada anak, apalagi ketika mereka ada perbedaan usia dan juga perbedaan karakter. Itu juga yang kita bahas, karena kita akan melihatnya dari sisi perbedaan karakter anak, perbedaan usia, serta nutrisi apa nih yang dibutuhkan untuk bisa menunjang proses belajar si kecil. Nah, ini menjadi satu hal yang penting juga ya, karena nutrisi adalah salah satu hal juga yang dibutuhkan oleh si kecil supaya mereka bisa bertumbuh lebih optimal.
Sebelum kita akan membahas tentang topik ini, aku mau info ini, Mams. Kalau hari ini Envagro Essential sedang ada special voucher hingga senilai Rp330.000. Buat Mams kalian spesial yang nonton live stream ini, ada promo khusus. Jadi nggak rugi nih, Mams yang menyaksikan live stream ini. Ada diskon hingga 40%, gift berupa food container set dan fry pan dari Lock and Lock, dan juga extra cashback senilai Rp90.000 dengan kode voucher ENVA1212 Live. Jadi sekali lagi ya, ekstra cashback Rp90.000 dengan kode voucher ENVA1212 Live. Nggak cuman itu, masih ada lagi hadiah lainnya untuk Moms yang stay tune terus dan juga nanti akan menyampaikan pertanyaannya. Jadi di sesi diskusi ini Moms boleh menyampaikan pertanyaan kepada 3 narasumber kita. Nanti di sesi Q&A akan ada hadiah menarik untuk Moms yang beruntung, yaitu berupa produk dan juga mainan edukatif senilai Rp350.000. Wah, menarik ya. Jadi nggak cuma ilmu aja nih yang akan kita dapetin, tapi kita juga bisa dapat hadiah-hadiah dan juga promo-promo menarik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, rasanya kita langsung aja deh untuk ngobrolin topik kita pada malam hari ini. Aku mau mungkin mulai dari Mbak Donita dulu ya, untuk share terkait dengan pengalamannya nih. Ada nggak sih cerita yang menarik saat mengajarkan 3 Golden Words ini pada si kecil? Kapan sih Mbak Donita mulai memperkenalkan 3 Golden Words ini, dan juga tantangan apa yang dihadapi? Karena ini pasti nggak lepas dari tantangan ya, untuk menerapkan 3 Golden Words ini pada anak. Bagaimana Mbak? Jadi kalau misalkan ditanya mulai kapan, kayaknya dari kecil banget ya, dengan cara memberi contoh. Jadi nggak yang langsung kayak harus ngomong gini ya, nggak. Tapi dengan cara misalkan kalau nggak sengaja gitu, ada mainan anak jatuh gitu, aku bilang maaf ya tadi mama jatohin gitu. Dari kalau aku lebih ke memberikan contoh, sama kayak misalkan boleh tolong ambilin itu enggak gitu, misalkan minum, nanti pas udah diambilin terus nggak lupa buat bilang terima kasih ya gitu, udah pintar. Terus biasanya kalau mereka melakukan sesuatu yang memang baik atau apa, aku nggak lupa buat bilang terima kasih ya gitu. Terus udah gitu lebih ke mencontohkan sih. Jadi kalau misalkan ditanya sejak kapan, mungkin sejak dini ya, karena menurut aku 3 Golden Words ini tuh penting banget dalam keseharian gitu loh. Kita akan jauh lebih dihargai dan menghargai orang kalau 3 kata ini tuh bisa diterapkan gitu loh, yaitu minta tolong, bilang terima kasih, dan bilang maaf. Dan aku juga bilang sama anak-anak dengan misalkan nih kan mereka ini beda umur, terus nggak terlalu jauh, adalah kalanya mereka entah itu pengen mainan yang sama atau apa gitu, aku selalu bilang bilang aku mau pinjam, tolong boleh aku dulu, jangan lupa saat kembaliin bilang terima kasih. Atau bikin kesalahan jangan lupa buat kayak tadi nggak sengaja aku pukul dia, pukul ade, atau tadi mainannya jatuh, jangan lupa buat bilang maaf gitu. Dan aku juga ngajarin mereka kalau yang namanya minta maaf itu bukan berarti kita kalah gitu. Terkadang kan anak-anak itu merasa kalau yang namanya bilang maaf tuh kayaknya gengsi deh apa. Nah aku tuh sedini mungkin aku pun tidak aku pun tidak gengsi atau tidak segan-segan untuk bilang maaf ya tadi Mama sempat ngomongnya agak kencang karena kalian nggak mau dengerin Mama. Kalau misalkan nggak mau dengerin, nanti kalau jatuh gimana gitu. Lebih ke kayak memberi contoh sih gitu, lebih kayak gitu. Dan berharap mereka bisa menerapkan itu juga dalam keseharian, dan sejauh ini sih alhamdulillah gitu. Baik, jadi caranya adalah dengan memberi contoh sehingga mereka bisa lihat jelas gitu ya, gimana sih cara-cara yang benar untuk menerapkan 3 Golden Words ini. Nah tadi Mbak Donita sempat bilang nih perbedaan usia yang cukup jauh dengan antara satu dan satunya. Mungkin bisa dikasih tahu nih Mbak bedanya? Justru terlalu deket banget, cuma 2 tahun. Oke, beda 2 tahun. Kalau si Mas Varga itu usianya berapa Mbak sekarang? Sekarang 7 tahun. Kalau si kecil? Kalau Parva 4 tahun. 4 tahun. Jadi 2 tahun itu bedanya. 2 tahun ya bedanya ya. Jadi terlalu. Nah, apakah ini yang jadi tantangan kemudian? Betul, karena terkadang kan misalkan ada satu jatuhin mainannya atau apa, terus dia gitu dia ada yang ngadu gitu. Tadi
Ade jatuhin minuman aku atau mainan aku, tapi dia nggak minta maaf gitu. Terus aku kan bilang, Ade kenapa nggak mau minta maaf? Kan aku nggak sengaja juga tetap harus minta maaf ya. Kan nanti kalau mainannya rusak, nanti Mas Faganya sedih, minimal Ade udah hibur dengan bilang maaf ya gitu. Terus kayak gitu Mas Faga juga harus saling memaafkan, kan Ade sudah mengakui kesalahannya. Jadi Mas Faga bisa lebih legowo lagi gitu buat mengakui, oh ya udah, tapi aku masih kesel gitu, misalkan dia bilang gitu, tapi aku masih kesel. Terus ya udah Mas Faga selama masih keselnya mungkin Mas Faga nggak usah ngobrol dulu sama Ade, nanti kalau udah nggak kesel kalian main lagi gitu. Nanti kalau misalkan udah main lagi, aku juga nggak lupa buat bilang terima kasih ya Mas gitu, udah mau maafin Ade gitu, karena kalau menurut aku dia sudah mau berjiwa besar untuk minta maaf nih adiknya, kakaknya juga sudah mau legowo untuk memaafkan adiknya. Jadi aku nggak lupa buat bilang makasih sama dua-duanya. Makasih udah mau minta maaf, makasih juga udah mau maafin adiknya gitu. Karena jaraknya deket banget gitu. Jaraknya deket banget. Jadi apa kadang adiknya ngikut-ngikut kakaknya gitu. Apa yang sebenarnya misalkan barangnya sama-sama punya, tapi pengen yang itu gitu, pengen yang lagi dipegang. Kadang kan gitu kan anak-anak gitu. Jadinya mengajarkan itu gitu. Tantangan tersendirinya juga ada lagi gitu. Mereka ini kan anak-anak pandemi, jadi ketemunya berdua lagi. Di saat sekarang sudah bertemu dengan orang, justru itu tantangannya gitu. Karena apa yang dihadapi mungkin ketika dengan orang lain, apakah jadi lebih sulit untuk menerapkan apa yang ada di rumah atau bagaimana? Iya, karena kan maksudnya ada beberapa hal yang kayak misalnya pulang sekolah gitu. Tadi Mas Soga apain aku gitu, misalkan kayak ambil rebut tapi nggak minta, nggak apa, terus akunya juga sedih kok nggak bilang maaf, terus gitu nanti kakaknya bilang tadi di sekolah aku digituin, dia juga nggak minta maaf gitu loh. Kayak mengajarkan kalau nggak semua orang itu mengerti itu, tapi kamu harus begitu gitu. Jadi tantangannya karena mereka tuh baru ketemu dengan orang, berbagai macam orang yang biasanya ketemunya dia lagi, jadinya lumayan agak challenging gitu buat ngasih pengertian kalau kok dia boleh, kok aku enggak, kenapa dia enggak, kenapa aku harus gitu. Menjelaskan itunya aja sih. Jadi kayak mesti terotak gitu loh. Nah, baik, langsung aja kita minta tanggapannya dari Mbak Samantha kali ya, Mbak Donita ya. Gimana nih? Yang pertama mungkin bicara soal cara mengajarkan anak ketika beda usia. Kalau tadi Mbak Donita kasusnya adalah usianya bedanya deket nih Mbak Samantha. Sebetulnya caranya bagaimana sih mengajarkan untuk anak usia mungkin batita, balita, dan untuk mereka yang mungkin ketika mulai beranjak dewasa. Plus, kalau mereka ketemu sama orang yang mungkin pengajarannya, pola pengajarannya berbeda begitu. Nah, itu apa yang harus dilakukan untuk mengajarkan si kecil tuh lebih legowo karena orang lain mungkin atau anak lain mungkin nggak sama gitu dengan mereka. Gimana nih Mbak Samantha? Iya, pertama kalau kita mau mengajarkan ke anak batita tuh berarti kan sampai usia 3 tahun ya. Sampai usia 3 tahun kita perlu memberikan contoh sebanyak-banyaknya. Jadi kita yang melakukannya. Mulai dari misalnya nih ya, waktu anak nangis gitu kan, terus kita datangnya lama. Aduh sayang, maaf ya, mama datangnya lama, misalnya gitu. Terus misalnya kayak kita bilang juga, makasih ya, kamu udah cepet tenangnya, nangisnya nggak terlalu menjerit gimana-gimana gitu. Itu perlu kita biasakan hal-hal seperti itu. Atau kita udah ngantuk banget, tolong ya nak ya, habis minum susu tengah malam ini kamu langsung tidur ya. Jangan kamu begadang gitu ya, ngajakin main tengah malam gitu. Contoh-contoh kayak gitu tuh perlu kita sampaikan. Jadi ngurusin bayi atau ngurusin anak-anak di bawah usia 3 tahun tuh bukan kita cuman ngurusin, ayo waktunya makan, ayo waktunya minum susu, ayo kita main, enggak, tapi kita mengkomunikasikan semuanya itu dari dia lahir, dan kita udah terbiasa dengan komunikasi verbal, jadi mereka juga udah terbiasa tuh reseptifnya mereka, oh ya ada si 3 golden words ini, ada tolong, ada terima kasih, ada maaf, sehingga nanti pada saat dia usia di balita, mulai usia 5 tahun nih, 4-5 tahun ini dia sudah bisa kita praktekkan, kita kasih prompting, kita kasih ajakan, coba deh kalau kamu minta tolong diambilin suatu barang, kamu bilang, tolong ya gitu. Dan kita jangan mau melakukan sesuatu kalau dia belum menyebutkan si kata tolong ini. Sama halnya kalau dia misalnya gini, dia
masih sebel gitu ya. Tadi kan kata Mbak Donita juga kalau dia belum masih kesel anaknya, dia nggak mau maksa anaknya untuk main juga. Jadi kita kasih waktu juga. Nanti ketika dia udah cooling down, udah lebih tenang, kita ajak dia, yuk kita maafan ya gitu. Jadi kita juga ngasih waktu, jangan kita paksakan anak harus minta maaf saat itu juga. Tapi kalau bagian yang tolong, kita perlu tunggu. Ayo diucapin dulu saya. Mana kata tolongnya? Yuk, anak cantik, anak ganteng, atau anak baik. Yuk, sebutin dulu yuk. Tolong mau minta ambilin apa? Sebutin dulu. Tolong, terus apa kalimatnya? Habis kita kasih barang, ayo, apa harus bilang apa? Terima kasih gitu. Nah, tunggu sampai dia ngomong terima kasih, walaupun dia ngomongnya sambil kabur gitu ya. Makasih gitu. Biasanya anak-anak gitu kan ya, sambil dia udah mau main lagi atau mau ngapain gitu. It's okay, kita kasih dia apresiasi. Makasih ya, kamu sudah belajar, mau belajar mengucapkan 3 golden words ini, mau belajar bilang terima kasih, mau belajar bilang tolong, dan juga saat kamu ada berantem atau salah paham atau kamu nggak sengaja, kamu juga mau minta maaf. Nah, ini hal-hal yang perlu kita apresiasi ke anak supaya dia merasa, oh ya ya ternyata segitu efeknya dan segitu pentingnya ya. Nah, kalau anak-anak yang udah usianya di atas 6 tahun atau sudah menuju ke anak remaja nih ya, biasanya kan sudah masuk usia SD, kita biasanya ngingetinnya nggak usah secerewet anak-anak balita. Karena kalau makin kita cerewet, mereka makin sebel. Jadi kita bisa mengingatkan, ayo bilang jangan lupa ya gitu, dibiasain ya nak ya, dimanapun kamu harus bilang kata tolong, harus bilang maaf, harus bilang terima kasih. Karena tuh basic manner yang perlu kita tanamkan ke siapapun. Orang tuh akan lihat kita tuh punya attitude, punya perilaku yang baik. Orang akan menilai kita juga dengan baik kalau kita bisa sopan santun sama orang lain. Dan ketika kita bisa membawakan diri seperti itu, kitanya jadi ngerasa lebih percaya diri, lebih nyaman sama diri kita sendiri. Dan itu kita sampaikan ke anak-anak yang usianya lebih dewasa atau di atas usia 5 tahun. Supaya mereka paham, kenapa sih aku harus ngucapin si 3 golden words ini, kenapa? Biasanya anak-anak udah lebih penasaran lagi kan kalau mereka nggak punya makna atau nggak dikasih pemahaman sesuai logikanya mereka, itu pasti mereka lebih kritis lagi, nggak mau gitu. Jadi itu treatment yang berbeda dari setiap penggolongan kategori usia anak, Mbak Tea. Baik, luar biasa sekali itu tadi ya, apa yang harus dilakukan berdasarkan dengan usia anak. Nah, kalau tadi kita lihat nih, aku mau menuju ke Dokter Adi. Kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Donita dan juga Mbak Samantha bahwa ternyata ada perbedaan nih untuk mengajarkan dan juga menstimulasi anak. Nah, Dokter Adi, apakah perbedaan ini kemudian ada hubungannya dengan tahapan perkembangan otak anak mulai dari balita, kemudian sampai dewasa? Bagaimana, Dok? Oke, makasih Mbak Tia. Jadi namanya ngobrol-ngobrol masalah golden words ngajarin anak-anak ini memang seru ya, seru banget ya. Karena kok anak umur 2 tahun ngajarinnya beda sama anak usia 3 tahun, beda sama anak usia 4 tahun, itu wajar aja. Kenapa? Karena memang perkembangan otak itu memang akan berbeda-beda ya. Jadi kalau ngomongin perkembangan otak itu mulainya kan sebenarnya dari masa kehamilan. Makanya kita kenal ada yang namanya 1000 hari pertama. Nah, di 1000 hari pertama itu hitungannya dari mana sih? Otak itu sebenarnya akan mulai berkembang ya, mulai terbentuk di usia kehamilan 7 minggu. Nanti akan terus berjalan ya sampai 1000 harinya, yaitu berakhir nanti di usia 2 tahun. Terus setelah itu berhenti nggak berhenti. Di 2 tahun itu sebenarnya otak itu baru berkembang sebesar 80% dari ukuran otak orang dewasa ya. Nah, di sini adalah masa perkembangan yang pesat banget. Segala impuls, segala informasi itu akan masuk ke dalam anak-anak. Makanya kalau kita mau ngajarin golden words, memang harus ada di masa ini. Harus mulai dari masa ini dulu. Nanti selanjutnya nanti di usia 3 tahun, ukuran otak ini akan makin berkembang lagi. Ukurannya udah 90%. Kapan nih kira-kira nyampenya 100%? Masih ada pertanyaan lagi. Ini otak saya, ini ada aja nih nanti umur 40, 30 masih nanya, ini otak saya ini masih berkembang juga apa enggak nih? Ya kan? Sebenarnya kalau lihat dari literaturnya sendiri sih perkembangan otak umumnya nih mencapai maksimalnya nanti di usia 25 tahun ya. Jadi makanya anak-anak tuh memang harus dapat stimulus yang baik ya
mulai dari kecil sampai dia usianya dewasa. Makanya masa belajar itu udah sampai 25 tahun. Tapi jangan berarti di atas 25 tahun nggak belajar ya, tetap harus belajar gitu ya. Nah itu kalau ngomongin perkembangan otak. Nah perkembangan otak itu dilihat dari mana sih sebenarnya? Dari sel sarafnya ya. Di usia ketika dia lahir itu sel saraf itu udah langsung banyak, ada 1000 triliun sel saraf ya. Nah kemudian dari sana kita mau lihat nih, anak saya itu berkembang nggak sih sebenarnya otaknya? Gampang, lihatnya adalah dengan cara lihat ada tanda-tandanya sendiri. Kalau mau gampang kita bagi jadi 4 aja deh. 4 itu adalah dilihat dari kecerdasannya ya, intelektual, kemudian ada dari sisi motoriknya ya kan, kemudian dari sisinya sosio-emosionalnya, sama dari komunikasinya. Kelihatan kan? Anak ketika kita mau mengajarkan golden words berarti sudah akan teraplikasi keempat-empatan ini ya kan, intelektual dia mengingat ya, oh saya harus mengulang-ulang ngomong maaf, ngomong terima kasih, ngomong tolong ya kan. Kemudian motorik apa contohnya? Dia gerakin itu tangannya ketika dia mau salaman. Ya minta maaf kan kadang-kadang kita harus salaman juga ya, untuk make sure bahwa anaknya memang benar-benar sincere dari hatinya. Kemudian kalau ngomongin sosio emosional, jadi dia tahu kapan dia harus ngucapin maaf, tolong ataupun terima kasih, ya kan? Komunikasi juga sama. Ya itu jadi 4 hal ini memang membuktikan bahwa seorang anak ini ada mengalami perkembangan otak. Gitu mungkin yang Mbak Tia. Baik. Dok, kalau begitu kalau apa yang disampaikan oleh dokter tadi berarti bisa disimpulkan bahwa untuk metode pengajaran 3 golden words ini tentunya berbeda ya di tiap tahapan usia. Beda banget ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah gimana cara proses, saya rasa mungkin nanti Mbak Samantha bisa tambahin lebih lanjut lagi ya. Di usia misalnya contoh dia di usia 1 sampai 2 tahun ya kan. Mereka baru nih mulai ngucapin 1 kata 2 kata ya kan, dia mulai ngomong itu. Gimana sih cara ngajarin golden words itu? Caranya adalah mungkin kita storytelling aja dulu ya kan. Kita buat misalnya contoh ada buku misalnya Si Kancil dan Buaya gitu kan. Si kancil mau nyebrang ke sungai ya kan, ngelewatin buaya. Walaupun ini buaya ya udah bilang aja tolong saya boleh dong dibantu nyebrang sungainya. Itu contohnya, itu storytellingnya ya, yang bisa disampaikan sama ibunya ya kan. Itu di usia 2 tahun. Ketika di usia 3 tahun ya kan, nah ini mulai ajarin dia untuk dia ngucapin, ya kan, dia yang bilang kalau misalnya contoh minta tolong dibuangin bungkus kue gitu ya ke dalam tempat sampah. Ibunya sudah harus ngomong. Ibunya sendiri sebenarnya inilah sebenarnya berat, saya bilang berat, bebannya orang tua ya. Ini memang tugasnya orang tua nih. Jadi nggak bisa ngasih contoh di depan anaknya aja gitu ya. Ketika malah lagi pengen ngajarin nih, saya baru ngasih contoh nih, maaf, terima kasih, tolong. Tapi tiba-tiba nanti ketemu sama temennya, lu tolong dong lu ambilin dong itu. Nah, nggak connect gitu ya, nggak connect. Jadi anaknya nanti akan merasa bahwa lah, ke saya dia bilang minta tolong tapi kok ke temennya nggak pakai tolong ya si ibunya gitu kan. Jadi harus konsisten proses pengajarannya ya kan. Ketika anaknya lupa, ingetin anaknya, diingetin aja, tadi lupa bilang tolong ya gitu kan. Coba kalau misalnya kamu disuruh sesuatu tapi nggak dimintain tolong, kira-kira enak apa enggak? Nah ini juga cara pengajaran kita di usia 3-4 tahun. Nanti di usia selanjutnya di usia dewasa, tadi ya sebenarnya sudah disampaikan sama Mbak Samantha juga ya, bahwa nggak bisa dipaksain, apalagi anak remaja ya. Kalau dipaksain malah jadinya bail out nih nanti malah sama ibunya ya. Nah itu memang harus pelan-pelan ajakin ngobrol, kita harus jadi teman untuk si anak-anak ini gitu. Baik, luar biasa itu tadi ya disampaikan oleh Dr. Adi bagaimana tahapan usia ini juga berbeda cara metode pengajarannya. Mungkin nanti bisa ditambahkan sedikit begitu ya dengan Mbak Samantha, termasuk juga soal karakter nih Mbak, karena karakter ini kan beda-beda ya, setiap anak ya dilahirkan dengan karakter yang beda-beda. Anak yang pertama mungkin ada yang periang, ada yang kemudian anak yang kedua aktif, yang ketiga pemalu. Nah ini gimana nih Mbak? Udah usianya beda, karakternya juga beda, nah harus gimana menerapkannya? Apakah ini kemudian berpengaruh pada metode pengajarannya Mbak? Ya, basicnya pada dasarnya nih Mbak Tia, sebetulnya anak-anak tuh punya karakter yang positif ya. Jadi anak yang periang gitu, moodnya oke, terus mereka juga penuh rasa penasaran, mereka punya inisiatif yang tinggi, mereka pengen belajar ini itu, bahkan anak-anak juga usia 2-3 tahun tuh kan agak mulai mandiri tuh ya.
ngambil gelas maunya gelas sendiri, pegang botol sendiri gitu kan. Udah mulai sedikit nggak mau tuh dibantuin dan mulai sok tahu gitu kan. Misalnya mau ngambil botolnya di mana dia udah tahu gitu kan. Ambil pakai bangku sendirilah, manjat bangkunya gitu-gitu. Kitanya yang sebagai orang tuanya yang khawatir gitu kan. Nah, kondisi-kondisi karakter anak ini ternyata dibedakan lagi dari temperamennya anak. Jadi yang pertama kalau temperamen itu ada yang easy, ada yang slow to warm up, ada yang hard gitu. Apa sih yang membedakan gitu? Yang membedakan adalah anak yang easy, temperamennya cenderung mereka bisa mood-nya itu stabil, periang, terus gitu. Atau kita sebutnya good mood, terus gitu. Ketemu orang baru, sumringah, ketawa ketiwi gitu kan. Ada anak yang dia terlahir bawaannya temperamennya nih slow to warm up. Jadi kalau bawaan slow to warm up, dia begitu ada orang asing dia nggak kenal, dia ngumpet-ngumpet dulu tuh. Terus dia mulai agak rewel kalau misalnya jauh dari orang tuanya, jauh dari pengasuhnya, ini siapa sih gitu. Aku nggak mau nih, dia harus mengamati dulu ya. Sampai beberapa kali baru dia kayaknya familiar, baru dia bisa good mood tuh di situasi-situasi yang baru. Nah, yang terakhir nih yang hard. Dia oke gitu, mood-nya juga oke, tapi begitu ada di situasi yang baru, dia proses adaptasinya lebih lama dibandingkan yang lainnya. Sehingga kita sebagai orang tuanya ngelihatnya gini, nih anak kok bawaannya nggak periang kayak bayi-bayi yang lain ya. Mungkin kita perlu cek dulu, jangan-jangan terlalu banyak orang baru berlalu lalang di rumah, yang bikin anak ini juga jadi semakin aku cemas gitu ceritanya. Ini siapa sih kok aku nggak kenal ya, kemarin sama hari ini orangnya beda lagi gitu. Dan dia jadi bawaannya entah pengennya deket-deket orang tuanya terus, pengennya nemplok terus ke mamanya, jadinya mamanya juga rungsing gitu ya, pusing kan. Nah, hal ini yang akan nantinya semakin membentuk karakter anak dan kepribadiannya mereka seperti apa. Karena di masa, apalagi di periode usia 2, 3, 4, 5 tahun itu sangat signifikan sekali untuk membentuk karakter anak. Mereka inisiatifnya tinggi. Ini karakter pada umumnya aja ya, karena inisiatif yang tinggi, kalau kita nggak kasih kesempatan dia untuk mengembangkan inisiatifnya, dia jadi punya bawaan rasa bersalah atau malu. Nah, efeknya jadi, aduh nanti takut-takut nih, aku salah nggak ya, kok aku kayaknya ditegur terus gitu. Makanya kita juga kalau mau menerapkan Three Golden Words sama anak-anak di usia 2-3 tahun itu jangan terlalu banyak kita nyalahin. Tapi kita memberikan contoh, bisa tadi seperti yang Dokter Adi sampaikan, pakai storytelling juga gitu, pakai main pura-pura gitu kan. Aku jadi dokter, aku jadi suster misalnya gitu. Dokter, dokter tolong nih. Jadi selalu diucapkan kalimat tolong, maaf, terima kasih tuh di berbagai situasi sosial. Nggak harus selalu cuman pada saat momen-momen tolong ambilin gelas dong gitu. Tapi pada saat bermain juga gitu. Misalkan anak kita jadi customer gitu ya, kita jadi pelayannya misalnya gitu. Kitanya bilang, "Oh, terima kasih untuk pesanannya ya," gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu anak-anak tuh akan ngerasa semakin tertanam, oh di berbagai setting sosial ternyata 3 kata ini tuh wajib digunakan ya, dan nggak apa-apa loh kita gunakan secara luas aja gitu. Jadi nggak merasa ada tekanan atau pressure untuk menjalankannya itu. Kemudian di usia yang 3 tahun ke atas, anak-anak ini udah semakin mandiri lagi. Mereka mau sebenarnya apa-apa tuh sendiri. Dan kalau kita nggak ngasih mereka kebebasan dan kepercayaan mereka untuk punya otonominya mereka jadi semakin ngerasa bahwa aku nggak bisa mengeksplorasi hal-hal yang aku pengen. Rasa penasarannya itu jadi tumpul gitu. Nah, kalau rasa penasarannya ini jadi tumpul, itu yang bahaya. Karena bisa menurunkan motivasi mereka untuk belajar dan mengembangkan diri mereka, dan itu bisa kebawa sampai mereka dewasa lagi. Baik, luar biasa itu tadi ya, tips and trick dari Mbak Samantha terkait dengan perbedaan karakter dan juga usia. Pengen denger nih pengalaman dari Mbak Donita, gimana caranya untuk mengajarkan Three Golden Words ini pada karakter yang berbeda. Tapi sebelumnya aku mau infoin dulu pada mom semua, kalau hari ini Enpagro Essential lagi ada special voucher hingga senilai Rp330.000. Untuk moms juga yang menyaksikan live stream ini, ada diskon atau promo khusus bagi mom semua, yaitu diskon hingga 40%. Kemudian juga ada gift berupa food container set dan fry pan dari Lock and Lock, serta ada juga extra
cashback Rp90.000 dengan kode voucher ENVA 1212 Live. Jadi dicatat nih Moms, jangan sampai nanti ketinggalan promonya. Jadi boleh langsung deh dari sekarang belanja-belanja gitu ya, mumpung ada banyak promo. Oke, kita lanjut ngobrol. Kalau tadi udah denger tips and trick dari Mbak Samantha, aku pengen denger pengalaman nih dari Mbak Donita. Gimana? Mbak Donita kan ada 2 anak ya, ada Mas Farga dan juga si kecil nih. Nah, bisa diceritakan nih Mbak Donita, gimana pengalamannya mengajarkan 3 Golden Words ini pada anak dengan sifat yang berbeda? Seperti apa caranya dan tantangannya gimana? Kalau untuk Svarga ini kan anaknya jauh lebih santai. Terus udah gitu nggak yang seaktif adiknya. Kalau adiknya tuh berani banget. Dia mau ketemu sama orang itu kayak, hai, semua orang disapa. Sampai kalau pergi tuh yang kita takut adalah dia tiba-tiba ngikut orang aja gitu loh. Jadi adiknya tuh super duper aktif, periang, banyak nanya. Kalau Svarga itu lebih kayak diem, tapi bukan yang penakut gitu. Dia mungkin dasarnya lebih diem dan lebih, apa ya, nggak penakut, tapi dia lebih kayak sedikit pemalu, tapi karena lihat adiknya berani, jadi dianya juga jadi ikutan gitu, jadi ikutan. Kalau dulu menghadapi Svarga itu kan dia kalau mau ngomong apa-apa kayak gitu kan, kayak ragu gitu buat ngomong karena entah itu takut salah, entah itu takut malu. Tapi aku selalu ngingetin kalau nggak apa-apa, ngomong aja. Salah itu nggak apa-apa. Salah itu biasa, namanya belajar. Ayo jangan lupa bilang maaf, bilang terima kasih, bilang tolong. Sampai akhirnya terkadang memang kita tuh harus hati-hati gitu bilang, iya salah itu nggak apa-apa dalam belajar gitu. Terus udah gitu sampai akhirnya satu waktu dia pulang bawa nilai salahnya banyak. Terus udah gitu aku nanya, kenapa sayang gitu? Sorry Mama, kan Mama bilang salah nggak apa-apa. Iya sih nggak apa-apa, tapi maksudnya ini Mas Waga ini nggak bisa, nggak ngerti atau apa? Enggak, aku ngerti, tapi kan Mama bilang kalau belajar ini kan belajar, nggak apa-apa. Akhirnya nggak gitu sayang, jadi dikasih tahu gitu. Sampai akhirnya aku bilang gini, Mama nggak minta 100, Mama cuma minta 8 deh ya, 8. Mas Waga nggak usah sempurna, nggak apa-apa. Tapi Mas Waga berusaha. Besokannya tiba-tiba dia dapat nilai 8. Terus aku nanya, Mas Waga kayaknya tahu deh 2 jawaban ini. Kan Mama bilang Mama cuma minta 8. Nah itu yang kadang, oke, jadi, tapi yang aku bangga, di saat dia dapat nilai itu dia selalu bilang sorry Mama, maaf gitu, itu salah ya gitu. Iya nak, nggak begitu, belajar memang nggak apa-apa, salah, tapi kita harus tetap berusaha untuk kasih yang terbaik gitu. Kalau Parva ini tipenya periang gitu, berani banget sampai semua orang tuh dia sapa. Kalau kayak mau pulang sekolah itu dia bilang bye miss, dia hafal semuanya dari ujung sampai ujung tuh dia hafal gitu. Kalau sama Parva itu aku nggak banyak ngomong kayak nanti jangan lupa bilang tolong ya gitu atau apa, karena dia bilang gitu, karena dia belum apa-apa udah kayak gitu, tolong ya Mbak Miss, thank you gitu. Jadi Parva itu jauh lebih gampang karena dia jauh lebih berani untuk ngomong. Beda sama Mas Faga yang kayak sebenarnya bukannya dia tidak mau, tapi dia tuh kayak ada sesuatu yang kayak salah nggak ya, nggak apa-apa nak, bilang aja thank you ya gitu. Misalkan kayak mau iya tapi ini punya temen aku gitu. Misalkan kalau nggak tapi itu tuh punyanya temen aku gitu, nggak apa-apa bilang aja, boleh nggak aku pinjam, nanti jangan lupa bilang apa, iya aku tahu kok, aku udah bilang thank you gitu. Jadinya memang tiap anak beda karakter, beda juga. Kalau sama Parva itu lebih ke kayak, Adi tadi udah bilang apa, udah aku udah bilang thank you. Kalau Mas Faga udah bilang udah, tadi aku udah lebih kalau sama Parva itu lebih bisa sambil main, apa kalau sama Faga itu lebih ke ngomong dari hati ke hati. Dari kecil begitu, karena anaknya nggak diem Parva. Kalau Parva tuh kalau diomongin kayak, aku ini lagi diomongin ya, lagi diomelin apa-apa. Enggak, aku kasih tahu. Oh, Mama kasih tahu ya? Iya gitu. Tapi jadi dia tuh nyadar kalau dia lagi diomongin. Jadi lebih ke Parva itu lebih efektif sambil main. Entah itu minta tolongnya sambil main, misalnya dokter-dokteran. Aku jadi pasiennya, tolong dok, aku sakit, nanti aku apa ya, sakit apa gitu, nanti diperiksa, iya ini kayaknya ibu sakit perutnya, iya aku minta obat ya, tolong ya dok, terus nanti dia kasih, terima kasih ya dok gitu. Kalau sama Parva itu lebih bermain, kalau sama Svarga itu lebih ke ngomong dari hati ke hati, karena dia memang harus disupport supaya lebih pede gitu.
Baik, jadi memang ini jadi satu tantangan tersendiri di sini ya, karena dua anak punya karakter yang berbeda. Kalau Swarga tadi agak agak takut-takut salah gitu anaknya ya. Kalau si Parva dia lebih periang, jadi caranya pun juga berbeda. Kalau Parva mungkin bisa sambil role play gitu ya, pretending to play, main gitu ya, supaya dia bisa lebih nangkep lagi gitu. Nah, kalau Mbak Samantha nih, jadi penasaran nih Mbak, gimana kemudian yang harus dilakukan oleh ibu? Kalau Mbak Donita tadi kan anaknya lebih dari satu dan punya karakter yang beda, bedanya juga lumayan berbeda banget gitu. Nah, harus gimana sih sebagai orang tua nih Mbak? Menjadi orang tua tuh perlu banyak bijaksana dan belajar kebijaksanaan ya, karena kita nggak bisa deh beneran jadi orang tua yang sempurna harus mengakomodir semua kebutuhan anak, apalagi kalau karakter anak juga berbeda-beda. Jadi kita bisa ngelihat dari jarak usia anak. Kalau jarak usianya 2 tahun biasanya nggak terlalu beda jauh tuh, jadi bisa kita sambil jalan ngajarin ke anak, tinggal kita lihat kalau karakter kakaknya misalnya seperti anaknya Mbak Donita, oh dia harus lebih dikasih tahu dengan cara ini atau adiknya dikasih tahu dengan cara seperti ini. Kita lihat gitu, dia masuknya dikasih tahu pas apa. Ada anak yang memang bawaannya tuh hobi baca. Jadi kita kasih tahu dengan kita membacakan buku atau memberikan dongeng, mereka nangkep cepet langsung dipraktekin. Ada yang nggak suka dengan cara gitu, tapi sukanya apa? Sambil misalnya gini, waktu sebelum dia tidur gitu ya, sambil kita elus-elus gitu. Dia udah tenang, kita sambil bisikin tuh di telinganya. Nah, biasain ya ngomongin tolong, terima kasih, maaf. Mama malam ini juga minta maaf ya kalau hari ini bikin kamu kecewa. Makasih ya, hari ini udah banyak nurut misalnya gitu. Besok tolong lebih kooperatif lagi, misalnya kayak gitu. Ya, kita bisa bisikin itu waktu anak menjelang mau tidur. Nah, ada juga karakter anak yang nggak bisa tuh dengan cara gitu, gitu. Dengan 2 cara itu juga nggak bisa. Jadi, kitanya perlu benar-benar ngelihat tiap karakter anak sukanya seperti apa dan kita coba, sebijak mungkin kita terapkan itu di anak. Yang jadi persoalan kalau jarak usia anak itu lebih dari 2 tahun, Mbak Tia. Jadi misalkan usia perbedaannya 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun gitu ya. Kita artinya satu kakak tuh udah ngelewatin masanya mereka. Ada di masa yang berbeda kan, kalau 4 tahun dia baru punya adik gitu, oh berarti dia udah masuk ke usia 5 atau 6 tahun baru adiknya masuk ke usia batita gitu. Nah, ini adalah pendekatan yang benar-benar beda. Yang bisa menjembatani dari perbedaan usia yang jauh adalah dengan kita ikut serta selalu melibatkan si kakak ke adiknya. "Kak, tolong dong," gitu, ambilin handuknya adik, adik udah mulai mau mandi nih gitu. Nah, tuh dia kan ngerasa bahwa, oh aku dilibatkan ya, oh seneng nih gitu kan, makasih ya Kak gitu. Atau udah lebih besar lagi, misalnya kakaknya udah usia 8 tahun, adiknya usia 4 tahun, kita boleh loh minta si kakak untuk ngajarin. Karena tuh bisa bisa jadi efektif. Kak, kamu yang ngajarin ya, kamu yang bacain buku cerita buat adik ya. Kamu yang main pretend play ya, jangan lupa adiknya diajarin 3 golden words. Jadi si kakak itu ngerasa semakin, oh aku punya role model nih, jadi role modelnya si adik nih, aku jadi idolanya si adik nih gitu. Nah itu bisa membuat si kakak ngerasa bahwa aku tuh dibutuhkan di dalam keluarga ini. Sehingga ketika dia ngerasa aku dibutuhkan, dia akan lebih berkontribusi lagi di dalam keluarga. Tanpa perlu kita bingung, oh si kakak kayak gini nih, karakternya, si adik kayak gini nih, harus gimana dan lain sebagainya gitu. Jadi kita pakai jembatan untuk yang usianya bedanya lebih dari 2 tahun. Tapi kalau yang usianya bedanya singkat 1 tahun atau 2 tahun, kita ajarinnya bisa bareng, tinggal kita lihat kayaknya si kakak ini misalnya gaya belajarnya lebih visual atau si adik gaya belajarnya lebih auditori atau lebih kinestetik gitu. Itu juga bisa jadi salah satu alternatif juga. Kalau yang visual, kita bacain buku atau kita bikin sendiri gitu ya, tulisan-tulisan dengan gambar-gambar lucu, ada tolong, terima kasih, maaf gitu, kita tempelin tuh di kulkas atau di lemari atau di dinding atau di pintu kamar. Jadi anak tiap kali lihat itu inget, tiap kali lihat itu inget, dia akan terefleksikan. Kalau auditori ya kita bacain buku cerita, kita
bisikin telinganya sebelum dia tidur, kita ngomong sama dia, tapi ngomongnya jangan teriak-teriak, jangan lupa, jangan gitu ya ngomongnya, yang mendayu-dayu. Anak-anak tuh suka kalau ngomongnya kita mendayu-dayu, karena kita dianggapnya kayak storyteller atau pendongeng gitu di mata anak. Kalau yang kinestetik, sambil main, tadi harus sambil ada gerakannya, sambil loncat-loncat, tuh nggak apa-apa. Jangan kita suruh diam dulu ya, dengerin mama dulu ya, jangan sambil loncat-loncat nggak apa-apa kita. Anak tolong ya, tolong. Kalau ini mau minta apa harus bilang tolong ya gitu. It's okay gitu, karena dia pasti akan masuk juga kok ke dia sambil bergerak seperti itu. Justru kalau kita paksa dia untuk diam atau harus gaya belajarnya dengan gaya belajarnya kita, cara belajar kita bukan dengan gaya belajar anak, justru bisa bikin anak semakin frustrasi dan nggak mau untuk ngapain sih aku diajarin ini, nggak penting gitu. Karena dia cuma nggak suka aja cara penyampaian kita orang tuanya ke mereka. Baik, memang tentunya ini sebagai moms juga harus melihat lagi ya karakter anak seperti apa, karena tiap anak punya karakter yang berbeda. Kalau mungkin usianya bedanya sedikit, bisa tuh sambil lihat karakter sambil jalan ya untuk mencoba menerapkan 3 golden words. Atau juga kalau misalnya kakak usianya lebih dari 2 tahun, tadi tips dari Mbak Samantha adalah ikut serta melibatkan kakak supaya kakak juga merasa dihargai, dan juga kakak juga bisa ikut ajarin nih si adik. Jadi bisa pakai cara tersebut supaya nantinya bisa berjalan selaras nih menerapkan 3 golden words pada kakak dan juga adik-adik. Oke, aku mau ke Dokter Adi. Bicara soal usia, tadi Dokter Adi bilang bahwa tahapan usia ini ada kaitannya dengan perkembangan otak. Nah, bicara tentang perkembangan otak berarti butuh dong asupan nutrisi untuk si kecil, asupan nutrisi yang tepat supaya si kecil juga bisa bertumbuh secara optimal dan dia juga proses belajarnya bisa lebih baik dan lebih cepat nih. Nah, apa sih Dok kira-kira asupan nutrisi yang dibutuhkan yang bisa dikasih oleh mom supaya bisa optimalkan proses belajar si kecil? Gimana Dok? Oke. Jadi tadi udah ngobrol banyak banget ya soal masalah stimulasinya ya. Jadi ibu udah pada pintar semua dari sekarang. Jadi ngomongin perkembangan otak itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh 3 hal. Ya, yang pertama stimulasi, yang kedua adalah genetik, kemudian yang ketiga adalah nutrisi. Kalau ngomong nutrisi, ya semua nutrisi pasti penting ya. Semua nutrisi pasti penting. Jadi nutrisi ada 2 macam, nutrisi besar sama nutrisi kecil. Makro, mikro. Makro itu apa aja sih? Makro itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Kemudian yang mikro, yang kecil, itu ada vitamin sama ada mineralnya. Nah, kalau ngomongin otak sendiri spesifik, ya kita harus tahu dulu nih sebenarnya otak itu terbentuk dari apa. Ya paling banyak otak itu banyaknya adalah air, itu paling banyak di dalam otak. Setelah itu yang kedua adalah lemak. Ya, kalau lihat dari konten otaknya sendiri, kalau itu lemak berarti nutrisi apa sih yang nantinya berperan penting banget untuk dalam perkembangan otak? Ya itu adalah lemak. Sel saraf itu terbentuk dari lemak. Lemak itu spesifik dalam hal ini adalah salah satunya yang utama itu adalah DHA. Ya, ibu-ibu pasti udah sering dengar lah masalah DHA karena ini memang sudah jadi informasi umum lah ya buat ibu-ibu kalau misalnya mau cari asupan nutrisi buat anak-anaknya ya. Nah, sekarang pertanyaannya DHA yang seperti apa? Nah, ini yang juga harus dicermati sama ibu-ibu, ya kan? Jadi nggak sembarangan kita ngambil yang penting ada DHA masuk itu udah cukup buat anak saya. Nggak cukup juga kenapa? Karena masalahnya harus kandungannya harus sesuai dengan yang direkomendasikan oleh ahlinya. Ya, nah kalau misalkan cukup, maka si sel sarafnya akan terbentuk sehingga setiap kali ada informasi masuk, ya kemudian bisa si sel saraf ini bisa jadi kendaraannya, ya kan? Tapi kalau informasi masuk sel sarafnya nggak ada, ya nggak bisa nyambung juga informasinya, ya kan? Itu yang pertama. Nah, pertanyaannya DHA itu bisa didapat dari mana? Nah, DHA itu nggak pernah bisa dibentuk oleh tubuh. Karena itu memang nggak bisa dibentuk oleh tubuh. Jadi memang harus asupan dari luar, dikonsumsi oleh kita, kemudian dikonversikan jadi DHA. Apa yang bisa dikonversi? Konversi itu diubah ya. Nah, itu kalau misalnya pernah dengar namanya omega 3. Nah, jadi yang pertama kali level pertamanya adalah omega 3. Omega 3 masuk ke dalam tubuh, nanti akan ada namanya enzim yang membantu untuk mengkonversikan, mengubahnya menjadi DHA. Namun sayangnya gini, tubuh kita tuh punya batasan ketika harus mengubah omega 3 menjadi DHA. Dalam literatur yang ada, ini yang diubah itu cuma sekitar 0,5% sampai 5% aja, sedikit sekali ya.
apa namanya bisa diubah menjadi DHA sehingga bisa membantu pembentukan dari sel saraf sedikit banget. Nah, oleh karena itu makanya yang harus dipastikan itu adalah kira-kira DHA yang diasup oleh anak saya cukup apa enggak. Dapatnya dari mana? Dari macam-macam. DHA itu bisa dari macam-macam. Anak yang sudah bisa dapat makanan pendamping ASI sebenarnya bisa macam-macam. Bisa dapat dari ikan, ya kan? Ikan itu macam-macam, ikan salmon, lele, ya kan? Lele itu sebenarnya juga mengandung DHA, telur dan lain-lain itu banyak sekali yang mengandung DHA, ya. Nah, namun kalau enggak ya susu, ya itulah kenapa kalau kita ngomongin susu sendiri dalam hal ini adalah Enfagro esensial, ya. Di Enfagro esensial ini memang Mitch Johnson dan Rekit ini memang mencoba untuk mendevelop formula dari Enfagro esensial disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan otak anak. Kandungannya ini saat ini adalah 25 mg per saji. Nah, ini kalau misalnya dikonsumsikan 3 kali sebenarnya sudah bisa hampir mencapai apa namanya angka yang direkomendasikan oleh para ahli untuk dapat membantu perkembangan otak anak. Nah, itu yang memang harus kita cermati. Selain itu ada lagi, selain DHA di dalam Enfagro esensial juga ada omega 3-nya. Jadi kalau misalnya tadi sudah ada nih yang bisa langsung bentuk sel sarafnya, omega 3-nya juga ada. Nanti yang bisa kalau diasup, kemudian nanti oleh tubuh akan diubah menjadi DHA lagi untuk membentuk sel saraf untuk perkembangan otak. Itu, Mbak. Oke, jadi ini penting sekali ya untuk asupan nutrisi bagi si kecil. Nah, bicara soal Enfagro esensial, aku dengar tadi waktu awal sebelum kita persiapan live ini, Mbak Donita cerita nih kalau misalnya si kecil mengkonsumsi Enfagro esensial. Nah, ini boleh nih Mbak Donita sharing apa sih, gimana pengalaman si kecil mengkonsumsi Enfagro esensial dan awal mula menggunakannya tuh kenapa, terus pentingnya nutrisi dari tambahan susu untuk si kecil tuh seperti apa sih, Mbak? Jadi sebenarnya Parva itu konsumsi udah 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah ya, konsumsi Enfagro esensial ini. Pertama karena yang paling penting ya, Parva suka sama rasanya. Jadi kita juga kan kayaknya sedih ya kalau misalkan ngasih, terus udah gitu anaknya nggak suka, nanti menolak, malah jadi kayaknya kok beban banget. Nah, alhamdulillahnya Parva tuh suka banget. Nah, selain itu aku juga paham banget yang namanya pentingnya tambahan nutrisi dari susu. Nah, di Enfagro esensial ini kan sebenarnya lengkap banget ya, ada yang dibutuhin sama perkembangan otak, mulai dari ada yang tadi udah dijelasin lah sama dokter Adi, DHA, omega 3 dan 6, dan menurut aku kita kan nggak pernah bisa ya gitu, ya hari ini anak aku makan salmon nih, nah itu berapa persajinya itu kan kita nggak tahu ya, sementara memang ada standar atau yang memang dibutuhkan sama anak gitu, yang ada nilai yang memang sebenarnya harusnya tuh dicukupi sekian loh gitu. Kayak misalkan kita minum air, kita bisa tahu nih, ya air tuh bagusnya 2 liter per hari gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngasih makan kayak, ya hari ini Parva makannya misalkan salmon sama lele, tapi ada telurnya. Nah, aku nggak bisa yakin nih, apakah kandungan-kandungan makanan Parva ini cukup dengan DHA dan omega 3-nya tuh mencukupi dengan apa yang dibutuhkan oleh otaknya. Makanya aku cobain awalnya, mudah-mudahan suka karena kan aku pas banget nih, goals aku adalah memberikan susu gitu, tambahan nutrisi yang memang bisa kasih omega 3 dan 6 plus DHA yang bisa mencukupi kebutuhan Parva, dan alhamdulillahnya Parva suka gitu. Jadi pas Parva suka, oh alhamdulillah nih gitu, suka dan doyan banget. Jadinya ya aman-aman aja dan seperti yang dibilang ini kan sebenarnya tambahan nutrisi. Jadi ini bukan makanan. Salah satu concern aku adalah Parva tetap harus makan, tapi ini adalah tambahan nutrisi yang memang harus dia penuhin. Dan alhamdulillahnya dengan minum susu itu kan yang kadang kita takutin atau ibu-ibu takutin kan, anak aku masih mau makan nggak ya? Kadang kan takutnya begitu, dan alhamdulillah di Parva ini Parva masih doyan makan dan minum susunya juga dia suka. Gitu. Nah, buat ibu-ibu yang pada bingung nih, kira-kira cukup kayak aku deh, cukup nggak ya nutrisinya? Udah pas belum ya DHA-nya, cukup nggak ya? Bisa cobain Enfagro esensial ini. Nah, aku juga mau ingetin nih buat ibu-ibu semua, kalau misalkan buat moms yang ada di manapun nih, kalau hari ini itu ada promo Enfagro esensial di Tokopedia. Terus buat yang ikutan live stream ini bisa dapetin spesial diskon sampai dengan 40%. Terus udah gitu ada voucher sampai dengan 330.000 juga. Terus ada gift berupa food container set dan
spend dari Lock and Lock. Nah, buat yang gila-gila, buat yang menggila cashback kayak aku nih, ini pas banget soalnya kalian bisa dapetin cashback sampai 90.000 dengan cukup pakai kode voucher ENVA 1212 live. Jadi wajib belanja sekarang juga. Waduh, ini ya harus belanja sekarang juga karena Mbak Donita sudah merasakan manfaatnya nih dari ENVA Grow Essential. Kita si kecil udah, karena bukan cuman promo-promo belaka aja ya Mbak Donita, karena Mbak Donita juga merasakan dan si Parva juga mengkonsumsinya selama 1,5 tahun ke belakang ya, sekitar 1,5 sampai 2 tahun ke belakang. Jadi untuk moms yang ingin merasakan manfaatnya juga, tadi sudah disampaikan nih promo-promo yang sudah disampaikan oleh Mbak Donita. Oke, aku mau nanya mungkin sama Mbak Samantha, sekarang kita lanjutin diskusi kita. Nah, tadi kan kita udah ngomongin banyak nih soal persiapan-persiapan yang dilakukan dari metode pengajaran, terakhir kita juga bahas soal asupan nutrisi tambahan yang tepat, yaitu dengan ENVA Grow Essential. Nah, kalau misalnya untuk ibu sendiri, ini ada persiapan khusus nggak sih Mbak supaya tahan banting untuk mengajarkan anak 3 Golden Words ini? Gimana Mbak? Sebenarnya sih jangan terlalu dipaksakan juga ya, karena kalau terlalu dipaksakan, kitanya jadi tertekan dan jadi nggak bisa menikmati proses parenting kita sama anak. Biasakan dulu kita ngomong 3 kata ini, 3 golden words ke diri kita terlebih dahulu. Misalnya kita mau mengapresiasi diri, kita biasakan setiap hari, makasih ya Samantha, hari ini kamu udah sabar sama anakmu, gitu. Atau misalnya kita mau minta maaf sama diri kita. Maaf ya Samantha, hari ini kamu udah ngecewain diri kamu dan anak kamu karena kamu marah-marah keceplosan ke anak-anak. Soalnya lagi hektik banget dan lelah banget gitu. Terus kita juga bisa bilang, tolong ya sabar, istighfar, lagi berat hari ini, mungkin besok lebih baik gitu ya. Jadi kita tenang-tenangin dulu diri kita, dan kalau kita udah terbiasa menggunakan 3 golden words ini untuk diri kita, jadinya akan lebih mudah untuk kita terapkan ke anak-anak, karena itu udah jadi kayak kebiasaan kita sehari-hari. Nah, pentingnya memang kalau kita mau benar-benar mengubah kebiasaan dari yang kita nggak pernah sama sekali dan mau mulai menerapkan kebiasaan untuk bisa mengucapkan 3 golden words, banyak-banyakin tuh kata-kata si tolong, terima kasih, maaf tuh di dinding, di kulkas, di pintu kamar gitu ya. Kalau perlu wallpaper di handphonenya juga diganti gitu ya, supaya kita benar-benar inget dulu, paling nggak selama 1-2 bulan. Nah, kalau udah si otomatis pikiran kita tuh udah mulai tergantikan. Nah, kalau udah mulai tergantikan, kita jadi udah otomatis aja mengucapkan 3 golden words ini tanpa ngerasa kita tertekan. Oke, jadi persiapannya adalah memulai menerapkannya kepada diri sendiri terlebih dahulu ya Mas Samantha ya. Jadi 3 golden words tadi harus diterapkan pada diri sendiri. Nah, pertanyaannya yang di sini mungkin Mbak Donita gimana Mbak? Sudah belum Mbak menerapkan itu semua? Kan Mbak Donita yang terus begitu ya bertemu dengan si kecil dan harus terus menerapkan 3 golden words sampai sekarang. Gimana Mbak? Itu ya, terkadang kita nggak sadar gitu akan pentingnya berterima kasih sama diri sendiri. Nah, itu yang aku lupain, berterima kasih. Terima kasih Donita hari ini sudah bisa berjuang menghadapi, menemani anak-anak ujian gitu. Atau kalau nggak bilang, maaf ya hari ini kamu mesti capek karena ini apa gitu misalkan, atau kalau nggak tolong ya sabar, tahan begadangnya karena anak lagi demam, lagi sakit, lagi rewel gitu. Nah, terkadang itu yang dilupain ya. Kita bisa minta tolong, kita bisa minta maaf dan bilang terima kasih sama orang, tapi terkadang kita lupa. Kayak aku tuh, jujur loh, aku sering lupa berterima kasih, minta maaf dan minta tolong sama diri sendiri. Terima kasih Mbak Samantha sudah diingatkan. Ya, harus dimulai dari diri kita sendiri untuk bilang terima kasih, tolong, dan juga minta maaf. Baik, sekali lagi aku mau ingetin nih buat mom sekalian, kalau hari ini ENVA Grow Essential lagi ada special voucher senilai Rp330.000, dan juga spesial untuk moms yang mengikuti live stream ini ada promo khusus juga, yaitu diskon hingga 40%, gift berupa food container dan fry pan dari Lock and Lock, serta juga ada extra cashback senilai Rp90.000 dengan kode voucher ENVA 1212 live. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi Q&A karena sudah ada pertanyaan yang seliweran nih dari tadi. Kita langsung menuju ke pertanyaan pertama dari Widi kepada Dr. Adi. Dok, nutrisi
envago esensial apa saja yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional anak? Bagaimana tips pemenuhan nutrisi untuk anak yang picky eater? Gimana dok? Baik. Ngomongin masalah emosional berarti ya ini ya. Sebenarnya kalau ngomongin emosional ya itu tadi sebenarnya. Itu sudah ngomongin perkembangan otak secara keseluruhan aja kita ngomongin. Ya, karena memang sudah ada penelitiannya juga. DHA itu penting banget untuk perkembangan emosional salah satunya. Ya. Jadi ternyata ada satu penelitian yang memperlihatkan bahwa untuk anak yang dapat level tertentu DHA ini akan memiliki perkembangan emosional yang jauh lebih baik. Jadi perkembangan emosional kemudian self regulation-nya akan lebih baik dibandingkan dengan anak yang tanpa asupan atau sedikit asupan untuk DHA-nya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi di Enfagrow Essential nutrisi apa nih yang sudah terkandung? Ya, tentunya DHA yang tadi ya. DHA-nya yang tinggi, ada kandungan 25 mg per saji, ya kalau dikonsumsi sebanyak 3 kali, maka tentunya akan sangat membantu ya untuk mencukupi kebutuhan DHA harian untuk perkembangan otak anak. Nah, tadi yang kedua itu soal picky eater ya, Mbak Dea ya, berarti pertanyaannya. Betul, untuk nutrisi picky eater ya. Nah, picky eater itu yang pertama adalah memang anak-anak ya sulit itu memang susah banget lah. Itu adalah hal yang umum terjadi pada anak-anak. Maunya cuma makan yang manis-manis nih, gitu loh. Karena kan memang dari kecil sudah diajarin yang manis-manis. Sehingga kalau misalnya disuruh makan sayur udah nggak mau, gitu kan? Disuruh makan yang daun-daunan hijau-hijau, udah lihat itu udah kayaknya kalau mau lihat makan tuh dipilih-pilih dulu sama si anak ini. Nah, caranya adalah gimana ya memang peranan dari ibu nih lah yang sebenarnya akan sangat penting sekali ya. Gimana caranya agar membuat proses makan, pola makan itu adalah menjadi sesuatu yang fun untuk anak ya. Mungkin caranya adalah dengan ya mungkin bisa dihias-hias terlebih dahulu. Nah, ya kan dibuatin misalnya wortelnya ditaruh di mana, bentukkan seperti gambar manusia yang lucu gitu ya, sehingga anak coba nih sekarang kita lihat pipinya cabi, yuk kita makan yuk, bagian pipinya dimakan pipinya ya kan, tuh bagian wortelnya, sehingga ini akan mengajarkan anak ya. Nah, tapi pada kondisi anak yang memang kondisi picky eater-nya itu mungkin terlalu berat. Nah, tentu kita nggak mau kompensasi ya, sehingga itu tadi yang mungkin memang harus coba untuk bisa menyeimbangkannya dengan ya asupan yang gampang, seperti misalnya contoh susu. Tapi again dari sisinya saya tetap merekomendasikan berangsur-angsur harus tetap diajarkan anak agar tetap menyukai segala macam makanan ya untuk anak-anak yang picky eater ini. Baik. Jadi yang penting dibuat fun aja, Mbak. Baik, oke. Satu lagi pertanyaan, karena mungkin waktu kita sudah terbatas sekali. Ada satu lagi pertanyaan ini untuk Mbak Samantha dan juga Mbak Donita. Untuk Mbak Samantha, bagaimana tips menerapkan 3 golden words pada anak spesial atau berkebutuhan khusus? Kemudian untuk Mbak Donita, gimana peran suami agar aplikasi 3 golden words ini bisa membentuk karakter anak-anak? Mungkin dari Mbak Samantha terlebih dahulu. Aku persilakan, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Tea. Sebetulnya gini, kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang paling gampang adalah dengan menggunakan gambar. Jadi biasanya dibikin kayak flashcard gitu. Nah, itu bisa dibolak-balik, dilihat, dibaca terus sama anak-anak kebutuhan khusus. Dan kita juga bisa pakai apresiasinya kayak sistem token ekonomi ya. Jadi pakai stiker sampai 10 gitu. Kalau dia udah mengucapkan 10 kali dalam 1 minggu atau misalnya dalam 1 hari itu pokoknya minimal 1 kali dia mengucapkan 3 golden words, dia dapat stiker misalnya seperti itu. Nanti kalau udah dapat 10 stiker, hadiahnya apa? Jadi ada sistem rewardnya untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ini akan sangat efektif sekali. Oke, baik. Itu tadi ya tips dari Mbak Samantha untuk menjawab pertanyaan Pak Imam. Kemudian dari Mbak Donita sendiri, gimana nih peran suami dalam mendidik anak-anak supaya aplikasi ini tuh lebih optimal lagi begitu ya pada anak-anak? Terima kasih pertanyaannya. Kalau aku sama suami memang kita udah sepakat untuk kompak. Jadi apapun kita beda jawaban atau apapun, depan anak kita mesti kompak. Begitupun dengan apa yang aku lakukan, itu juga yang harus dilakukan sama suami. Jadi mulai dari tolong dan terima kasih itu nggak cuma aku yang terapin, tapi suami pun begitu gitu. Dan kita, walaupun kita nih di belakang kita, aku nggak setuju, aku nggak setuju gitu. Tapi di depan anak kita pasti bilang, misalkan kayak makanan manis atau apa, nggak boleh sama mama, dia usaha ke popanya gitu. Popa boleh nggak? Walaupun dia bilang itu nggak apa-apa, dia pasti akan bilang,
coba tanya Mama. Terus mamanya bilang nggak boleh gitu. Nanti di belakang baru tuh kayak kenapa gini, oh gitu kan. Aku bilang ya kita harus kompak, intinya kita kompak. Begitupun dengan menerapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih di depan anak. Walaupun di belakangnya kita mau gonjang-ganjing kayak apa, pokoknya di depan anak kita mesti kompak gitu. Oke, baik. Jadi ini kekompakan ya antara suami dan istri ini perlu banget. Jangan sampai ntar istrinya bilang A, suaminya bilang B. Nah ini jangan sampai ya. Jadi itu tadi menjawab pertanyaan dari Pak Imam. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih, Mam. Seru banget, senang banget kita ngobrol. Rasanya nggak ada habisnya nih kalau kita mau ngomongin soal menerapkan three golden words pada anak. Dan kita udah belajar banyak hal pada malam hari ini. Kita akan segera menutup, tetapi sebelum menutup, mungkin aku mau minta closing statement dulu ya pada para speakers malam hari ini tentang tema diskusi kita. Aku mulai dari Mbak Samantha dulu nih, apakah ada closing statement terutama tentang bagaimana memahami karakter anak ya untuk mengajarkan three golden words. Silakan Mbak. Oke, closing statement-nya kita usahakan gitu, kita terapkan three golden words ini ke kita, otomatis kita bisa dengan mudah menerapkan ke anak-anak dan pahami karakter anak itu dari 3 temperamennya tadi, temperamen yang easy, slow to warm up, atau karakternya yang hard. Tentunya anak-anak dengan temperamen yang easy akan lebih mudah untuk kita ajarkan tentang three golden words ini daripada temperamen yang lambat. Tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali, dan coba kenali lagi gaya belajarnya anak apa, terutama yang sudah menuju dewasa, jadi sudah di atas usia 5 tahun ke atas, itu biasanya sudah semakin matang gaya belajarnya apa, dan kita bisa mengingatkan dari gaya belajarnya dia juga. Baik, oke. Itu tadi closing statement dari Mbak Samantha. Kita menuju ke Mbak Donita. Mbak Donita, gimana nih closing statement-nya terutama soal peran ibu dalam menerapkan three golden words? Silakan Mbak. Sebenarnya nggak jauh beda sama Mbak Samantha, tapi intinya semangat para ibu-ibu, semangat buat tetap istiqomah menerapkan itu dalam keseharian, jangan menyerah, jangan lupa juga untuk selalu kompak dengan apa namanya sekeliling, mulai dari Mbak di rumah, mulai dari sus di rumah, mulai dari suami, jangan lupa untuk tetap kompak supaya yang anak hadapi bukan itu kan cuma kata moma, tapi kata memang dalam keseharian itu mereka sudah terbiasa, dan karena mereka terbiasa itu bukan sesuatu yang sulit buat mereka gitu. Baik, itu dari Mbak Donita. Kita lanjut ke Dr. Adi. Dr. Adi, kami persilahkan untuk closing statement-nya. Oke, tadi kalau ngomong masalah stimulasi itu udah jagoannya Mbak Donita sama Mbak Samantha lah udah jagoannya deh. Kalau saya mungkin ngingetinnya bagian nutrisinya ya, bagian nutrisinya. Jadi kalau ngomongin perkembangan otak, stimulasi penting, genetik itu pasti penting, nutrisi itu bisa jadi vehicle-nya, bisa jadi engine-nya ya untuk apa namanya untuk anak. Jadi jangan lupa, jangan pernah kita lakukan kompensasikan dari sisi nutrisi untuk anak-anak, berikan yang terbaik buat anak-anak. Karena perkembangan otak ini sangat pesat, mungkin lemak adalah hal yang penting buat anak-anak ya. Pastikan level dari DHA, kandungan DHA-nya itu tercukupi untuk perkembangan otak anak kita. Seperti yang ada dalam Enfagrow Essential ya, dengan kandungan DHA-nya tadi yang 25 mg per saji, sehingga cukup untuk dapat membantu perkembangan otak anak. Baik, luar biasa sekali 3 narasumber kita. Kita boleh ya berikan tepuk tangan secara virtual nih untuk 3 narasumber kita yang luar biasa banget malam hari ini. Jadi memang untuk membantu anak memahami three golden words sejak dini, ibu punya peran penting nih untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Tapi jangan lupa juga untuk menerapkannya kepada diri sendiri sebagai bentuk apresiasi. Tadi udah disampaikan nih sama Mbak Samantha, jangan lupa untuk menerapkan three golden words pada diri sendiri, bilang terima kasih, bilang tolong, dan minta maaf pada moms. Mulai dari sekarang ya, harus mulai diterapkan sebelum mengajarkan kepada si kecil. Sekali lagi aku mau infoin untuk moms sekalian, kalau hari ini Enfagrow Essential ada special voucher senilai Rp330.000. Spesial untuk moms yang menyaksikan live stream pada malam ini ada promo khusus, yaitu diskon hingga 40%, gift berupa food container set dan fry pan dari Lock and Lock, serta ekstra cashback Rp90.000 dengan kode voucher ENFA1212 Live. Nah, untuk tadi yang beruntung untuk pertanyaannya terpilih bisa DM data diri ke Instagram
@enva livestream, ditunggu hingga tanggal 13 Desember 2022. Jadi data dirinya dikirim ke Instagram @enva livestream dan ditunggu hingga tanggal 13 Desember 2022. Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Samantha, Mbak Donita, Dr. Adi yang sudah hadir pada malam hari ini dan boleh mencerahkan kita semua dengan tips and trick untuk menerapkan 3 golden words pada anak. Dan kita akan mengakhiri live kita pada malam hari ini. Saya Dorothea Ayu pamit undur diri. Terima kasih untuk teman sekalian. Sampai bertemu di live selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa.